Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Vaksin dibuat untuk mencegah penyakit. Vaksin COVID-19 adalah harapan terbaik untuk menekan penularan virus corona. Namun, mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih mempertanyakan manfaat vaksin COVID-19, cara kerjanya, atau mungkin efek samping yang dapat terjadi. Infeksi COVID-19 atau COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi medis yang parah dan menyebabkan kematian pada beberapa orang. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana virus corona ini mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Berikut ulasan fakta tentang vaksin COVID-19 versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, vaksin melatih sistem kekebalan tubuh seseorang untuk melawan penyakit. Vaksin adalah sejenis obat yang melatih sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan penyakit yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengannya. Vaksin dirancang untuk mencegah penyakit, bukan mengobati penyakit setelah seseorang tertular. Ketika seseorang kebal terhadap suatu penyakit, itu berarti ia terlindungi dari penyakit tersebut. Ini berarti bahwa seseorang dapat terpapar suatu penyakit tanpa menjadi sakit kemudian. Yang kedua, vaksin COVID-19 tidak membuat seseorang terjangkit COVID-19. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan COVID-19. Artinya, vaksin COVID-19 tidak dapat membuat kamu sakit terinfeksi COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Terkadang, proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab COVID-19. Yang ketiga, setelah vaksin COVID-19, apakah seseorang dinyatakan positif COVID-19 pada tes virus? Jawabannya tidak. Baik vaksin yang diizinkan dan direkomendasikan baru-baru ini maupun vaksin COVID-19 lain yang saat ini masih dalam uji klinis tidak dapat menyebabkan Anda mendapatkan hasil positif pada tes virus saat melihat apakah seseorang sedang terinfeksi. Jika tubuh berhasil menciptakan respon imun spesifik terhadap virus corona, ada kemungkinan Anda mendapatkan hasil positif pada beberapa tes antibodi. Tes antibodi menunjukkan Anda pernah mengalami infeksi sebelumnya dan tubuh memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. Hanya saja, para ahli masih memantau bagaimana vaksinasi COVID-19 bisa memengaruhi hasil pengujian antibodi. Yang keempat, orang yang sudah tertular dari sembuh COVID-19 perlu divaksinasi. Ini karena risiko kesehatan yang parah terkait COVID-19 dan fakta bahwa infeksi ulang COVID-19 sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19. Saat ini, para ahli belum mengetahui sampai kapan seseorang terlindungi dari sakit setelah sembuh dari COVID-19. Kekebalan tubuh yang didapatkan seseorang dari infeksi bervariasi pada setiap orang. Beberapa bukti awal menunjukkan kekebalan alami mungkin tidak bertahan lama. Namun, hal ini masih dipelajari lebih lanjut. Sementara ini, prioritas vaksin akan difokuskan pada mereka yang belum tertular terlebih dahulu. Yang kelima, vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Yang keenam, COVID-19 tidak akan mengubah DNA seseorang. Vaksin COVID-19 tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Vaksin RNA messenger atau vaksin mRNA adalah vaksin COVID-19 pertama yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung sebagian protein dalam virus yang memicu respon imun dalam tubuh. Perlu diketahui, mRNA dari COVID-19 tidak pernah memasuki inti sel, tempat DNA tersimpan. Artinya, mRNA tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Di akhir proses vaksinasi, tubuh belajar bagaimana melindungi diri dari infeksi di kemudian hari, maksud kami. Salah mulu nih. Respon kekebalan dan pembuatan antibodi itulah yang melindungi tubuh dari infeksi jika virus yang sebenarnya masuk ke tubuh.
Yang ketujuh, semua vaksin yang disetujui WHO telah terbukti melindungi penerimanya dari sakit berat COVID-19. Program vaksinasi telah mulai dilakukan banyak negara untuk melawan pandemi COVID-19. WHO ikut terlibat melakukan uji vaksin. WHO memberikan izin melalui prosedur Emergency Use Listening atau EUL. WHO memberikan izin kepada vaksin COVID-19 setelah ada peninjauan pakar independen dan tim WHO. Sejauh ini, baru 3 jenis vaksin COVID-19 yang mendapatkan izin WHO. Salah satunya adalah Pfizer atau BioNTech yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat hingga Raja Arab Saudi. Yang kedelapan, vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dikembangkan dengan cepat berkat kerjasama global. Vaksin menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Pengembangan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif adalah langkah penting dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi, agar masyarakat dapat kembali berkegiatan seperti biasa dan bertemu dengan keluarga serta kerabat tercinta. Gua mah kangen banget ya keramaian seperti dulu. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya para netizen. Nah, demikianlah ulasan fakta tentang vaksin COVID-19 versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.